Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Afdiratul Isna Amala dan juga teman saya Muhammad Saddam Hosen dan juga Nila Arsada. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi teori humanistik. Baiklah, poin pertama adalah pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Teori humanistik berangkat dari aliran humanisme sebagai reaksi atas aliran behaviorisme. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. UNU 2006-13. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar secara lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Baiklah, poin selanjutnya adalah karakteristik teori humanistik menurut Suprayogi tahun 2005, yaitu yang pertama adalah mementingkan manusia sebagai pribadi, lalu yang kedua mementingkan kebulatan pribadi, yang ketiga mementingkan peranan kognitif dan afektif, yang keempat adalah mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept. Yang nomor 5 adalah mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu. Lalu yang nomor 6 adalah mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri. Dan yang terakhir adalah mengutamakan insight, yaitu pengetahuan atau pemahaman. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip teori humanisme. Pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai a whole person atau orang sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi atau bahan ajar saja yang menjadi sasaran, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Sebagai ahli dari teori humanisme, Roger mengemukakan beberapa prinsip belajar yang penting, yaitu yang pertama, manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Yang kedua, belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari mereka relevansi dengan keperluan mereka. Selanjutnya, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Kemudian, tugas belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Kemudian, bila ancaman itu rendah, maka siswa memperoleh pengalaman. Selanjutnya, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya sendiri. Selanjutnya, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Kemudian, kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenai bagaimana proses belajar. Kemudian materi selanjutnya yaitu implementasi teori humanistik dalam pembelajaran. Dalam teori humanistik, guru bertindak sebagai fasilitator, sehingga di sini guru mempunyai banyak tugas, di antaranya yang pertama, memberi perhatian dan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga, memahami karakteristik siswa. Yang keempat, mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar. Yang kelima, dapat menyesuaikan dirinya bersama siswa. Kemudian, berbaur dengan siswanya, berkomunikasi dengan baik bersama siswanya. Kemudian, dapat memahami dirinya sendiri dan juga siswanya. Kemudian, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Kemudian, mengusahakan partisipasi aktif melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif.
Selanjutnya, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk peka terhadap berpikir yang kritis, memaknai proses pembelajaran serta mandiri. Untuk selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam teori humanistik. Di sini saya akan menyebutkan 4 tokoh dalam teori humanistik. Yang pertama yaitu Abraham Maslow, yang kedua Arthur Combs, yang ketiga Carl Sam Rogers, dan yang terakhir David Kolb. Yang pertama yaitu Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu terdapat 2 hal. Yang pertama yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua yaitu kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian dari kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Karena sesungguhnya dalam teori humanistik ini sangat diperlukan adanya motivasi. 5 tingkatan tersebut adalah yang paling atas yaitu aktualisasi diri. Dalam aktualisasi diri ini termasuk juga pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Di bawahnya aktualisasi diri ini ada penghargaan atau esteem needs. Dalam penghargaan termasuk juga pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Di bawahnya penghargaan ada status sosial atau social needs. Kebutuhan sosial atau social needs. Dalam kebutuhan sosial ada afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Di bawahnya social needs ada rasa aman atau safety needs. Di dalam rasa aman termasuk juga keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Dan untuk yang paling dasar yaitu fisiologis atau physiological needs. Di dalam fisiologis ini termasuk makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Tokoh dalam teori humanistik yang kedua yaitu Carl Sam Rogers. Rogers mengemukakan kebutuhan individu ada 4. Yang pertama yaitu pemeliharaan, yang kedua peningkatan diri, yang ketiga penghargaan positif atau positive regard, dan yang keempat penghargaan diri yang positif atau positive self regard. Menurut Rogers, belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai bagaimana proses belajar. Suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Tokoh dalam teori humanistik yang ketiga yaitu Arthur Combs. Arthur mengemukakan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan para peserta didik. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku dari dalam, yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Untuk mengerti orang lain, yang terpenting adalah melihat dunia sebagai apa yang dia lihat, dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau dunianya. Tokoh dalam teori humanistik yang terakhir yaitu David Kolb, yang terkenal dengan teorinya yaitu Experiential Learning Theory. David Kolb yang berorientasi pada teori humanistik ini menelurkan satu teori hasil pemikirannya, bahwa belajar merupakan sebuah proses saat pengetahuan diciptakan melalui perubahan atau transformasi pengalaman. Pengetahuan adalah kombinasi dari kemampuan untuk memahami dan mentransformasikan pengalaman. Kolb terkenal dengan teori pembelajaran yaitu experiential atau experiential learning theory, atau sebuah teori pembelajaran yang ditekankan pada model holistik. Tahapan-tahapan belajar menurut teori Kolb ada 4. Yang pertama yaitu concurrent experience, yang kedua reflection observation, yang ketiga abstract conceptualization,
Dan yang keempat, active experimentation. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Next yaitu aplikasi teori humanistik. Dalam aplikasi teori humanistik, pembelajaran harus menggunakan pendekatan student centered atau siswa sebagai pusat pembelajaran dan guru sebagai fasilitator dan motivator agar siswa mau belajar. Strategi pembelajaran humanistik oleh R. Agung SP dan Latifatul Khair adalah di sini ada 7 macam. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan belajar yang jelas. Kemudian yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur dan positif. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Dan yang kelima, siswa diberi keleluasaan mengemukakan pendapat mereka masing-masing, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung risiko dari perilaku yang ditunjukkan oleh mereka sendiri. Kemudian yang keenam, guru menerima keadaan masing-masing siswa apa adanya, dengan tidak memihak, memahami karakter pemikiran siswa dan tidak menilai siswa secara normatif belaka, melainkan dengan cara memberikan dua pandangan, dua sisi dalam hal moral dan etika berkomunikasi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menawarkan kesempatan kepada siswa untuk maju atau tampil di depan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Adapun kelebihannya yaitu bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Kemudian siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar. Dan yang terakhir, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Kemudian kekurangannya yaitu bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang terakhir, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, teman-teman bisa tanyakan kepada kami di diskusi forum. Thank you.